Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GBK Semangka Pinang, edisi Senin 8 Mei 2023. Kembali bersama saya, Guru Injil Filemon. Saudara, kita akan kembali membahas dari Injil Matius. Kita sudah memasuki episode yang ke-25. Kita akan membaca dari Matius pasal 5 ayat 38 hingga 42. Sebelum saya bacakan, mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami firman-Mu untuk kami terus pelajari hari demi hari. Dan melalui channel di YouTube ini kami mau menggali firman Tuhan dari Injil Matius. Kami bersyukur kami sudah mencapai episode yang ke-25 dan kami rindu Tuhan untuk terus mendalami firman Tuhan agar kami mengerti apa yang dimaksudkan ketika Tuhan memberikan firman-Mu ini. Pakailah hamba-Mu ini untuk menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Matius pasal 5 ayat 38 hingga 42, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, banyak orang Kristen mengira atau menganggap bahwa Tuhan Yesus menggantikan hukum Taurat dengan peraturan yang baru. Sehingga tidak heran banyak orang Kristen juga yang kemudian menganggap bahwa hukum Taurat itu sebagai sesuatu yang lebih rendah. Tetapi seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan juga kemudian ditegaskan oleh para rasul dalam surat-surat mereka, bahwa Tuhan Yesus datang itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Memang, sekali lagi, ini bukanlah topik yang mudah, dan karena itu kita perlu ketelitian untuk membaca dan juga untuk memahami firman Tuhan ini. Nah, mari kita lihat dari manakah firman yang Tuhan Yesus singgung dalam perkataan yang formulanya adalah, kamu telah mendengar atau telah difirmankan begini-begini dan begitu-begitu, tetapi aku berkata kepadamu. Dan ini adalah perkataan yang kelima dari cara penyampaian seperti ini. Dari 6 perkataan yang Tuhan Yesus katakan. Berarti perkataan yang ke-6 baru kita akan lihat di episode berikutnya. Yang Tuhan Yesus maksudkan dari firman yang dia singgung adalah dari kitab Keluaran yang kemudian ditegaskan ulang dalam Imamat pasal 24. Jadi mari kita lihat, dan supaya kita menangkap konteks dari ayat itu, saya akan membacakan beberapa ayat sebelumnya dan beberapa ayat sesudah. Itu dari Keluaran pasal 21 ayat 22 hingga 25. Apabila ada orang yang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, artinya perempuan itu meninggal, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Itu yang pertama. Lalu Imamat 24 ayat 17 hingga 22. Juga apabila seorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak, harus membayar gantinya seekor ganti seekor. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi,
Apa yang Tuhan tegaskan, ajarkan, dan buat peraturan kepada bangsa Israel dan orang asing yang tinggal bersama dengan mereka adalah bahwa nyawa manusia itu begitu berharga dan nyawa manusia lebih berharga daripada ternak. Bila seseorang membunuh seekor ternak sesamanya, orang itu harus ganti rugi. Seekor ganti seekor, 2 ekor ganti 2 ekor. Tetapi nyawa pelakunya tidak boleh diapa-apakan. Sebaliknya, bila seseorang mencelakakan seseorang hingga cacat, maka orang itu harus diperlakukan sama, yaitu cacatnya itu. Dan bila seseorang membunuh seseorang yang tidak bersalah, maka orang itu pun harus dibunuh. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya. Nah, bahkan kalau kita membaca dari keluaran itu, bahkan Tuhan mengatur tentang masalah perlakuan yang buruk kepada budak. Ya, bahkan dikatakan bila seorang tuan menciderai budaknya sampai mengalami cacat, maka budak itu harus dibebaskan alias dimerdekakan. Mari kita lihat yaitu dari Keluaran 21 tadi ayat 26 dan 27. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumpuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Jadi saudara, kita jangan sampai miss the point. Aturan yang Tuhan buat di masa Israel adalah demi kebaikan manusia, demi melindungi manusia, demi menunjukkan nilai dari manusia itu, bukan karena Allah itu kejam atau karena Tuhan itu suka membalas. Para hamba pada masa itu diperlakukan sangat manusiawi, tidak seperti perlakuan dari bangsa-bangsa lain kepada budak-budak atau hamba-hambanya. Memang pada masa itu Allah mengizinkan perbudakan, sebab pada masa itu adalah masa di mana bangsa sering berperang melawan bangsa yang lain. Dan bangsa yang dikalahkan, lazimnya orang-orangnya diperbudak. Dan khusus bagi orang Israel, bangsa yang dikalahkan oleh bangsa Israel tidak boleh dibunuh kecuali atas perintah langsung dari Tuhan, yaitu sebagai hukuman atas dosa yang dilakukan oleh bangsa tersebut. Tetapi bila tidak, artinya Tuhan tidak menyuruh membunuh semua orang dari bangsa itu, maka orang-orang yang selamat itu yang telah ditaklukkan bisa dijadikan hamba. Tetapi meskipun demikian, hak-haknya sebagai manusia tetap dilindungi oleh Tuhan Allah. Dan kita tahu pada masa itu, orang-orang bekerja sangat mengandalkan tenaga manusia, baik itu berternak, berladang, atau membangun bangunan. Jadi itulah mengapa Tuhan mengizinkan pada waktu itu orang-orang bisa menjadi hamba bagi sesamanya. Tapi sekali lagi, hak-haknya sebagai manusia tetap dilindungi. Nah, saudara-saudari, kalau mencermati bahwa ada tokoh-tokoh dalam sejarah Israel, di mana mereka memiliki hamba-hamba, bahkan dari orang-orang dari luar pihak Israel, tetapi mereka mengabdi dengan begitu loyal kepada tuannya itu. Sebab salah satu alasannya adalah karena mereka itu diperlakukan dengan hormat. Misalnya adalah Raja Daud, yang mempunyai seorang hamba yang setia kepadanya, yaitu Uria. Dia adalah seorang Hit, orang Het, ya. Dalam bahasa Inggrisnya bangsa Hitit. Nah, Uria ini adalah seorang bangsa bukan Israel, tetapi dia begitu loyal kepada Raja Daud. Bahkan ketika Daud berselingkuh dengan istrinya dan membuat Uria itu akhirnya mati terbunuh di medan perang, si Uria ini begitu loyal kepada Daud. Mengapa bisa demikian? Salah satu alasannya adalah karena bagaimana bangsa Israel memperlakukan bangsa asing yang tinggal bersama dengan mereka. Walaupun tentu saja ironisnya Raja Daud kemudian memperlakukan Uria dengan buruk sebab dia suka kepada istrinya. Dan oleh sebab itu Daud terancam dengan hukuman mati. Nah, saudara,
Selain menunjukkan nilai dari nyawa manusia, tujuan Tuhan memberikan peraturan ini sekaligus untuk menunjukkan konsep keadilannya, yaitu bahwa Allah itu adil dan Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatan orang tersebut. Dan konsep ini tidak pernah berubah sampai hari kiamat. Sebab di hari penghakiman terakhir, Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi sebetulnya konsep ini tetap bertahan hingga hari penghakiman. Nah, jadi itulah mengapa hukum Taurat mengatur soal insiden-insiden yang melibatkan manusia. Baik itu orang yang dicelakai sehingga anggota tubuhnya rusak, atau kalau orang itu terbunuh, meskipun orang yang terbunuh itu tidak bersalah. Keadilan harus ditegakkan. Sekarang permasalahannya, mengapa Tuhan Yesus seolah memberikan perintah baru yang sekilas seperti mengubah hukum Taurat itu? Nah, saudara, Tuhan Yesus tidak pernah membatalkannya. Melainkan Tuhan Yesus hendak menunjukkan sisi lain dari karakter Allah, yaitu belas kasihan. Allah itu suci, amin. Allah itu adil, benar. Tuhan itu akan menghukum dosa, tepat. Tetapi dia juga adalah Allah yang murah hati, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Lagi-lagi, ini bukanlah konsep yang baru muncul di perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, hal itu telah sering ditegaskan, telah sering diajarkan, telah sering ditunjukkan. Bahkan beberapa ayat yang terkenal, yang disukai oleh orang-orang Kristen di era perjanjian baru ini adalah berasal dari perjanjian lama. Misalnya, besar kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi, itu dari perjanjian lama. Ya, kemurahan Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Itu juga dari perjanjian lama. Dan ini tetap berlaku sampai selama-lamanya sebab Tuhan tidak pernah berubah. Jadi yang Yesus hendak tekankan adalah bahwa meskipun Allah itu adil, dia juga murah hati. Oleh sebab itu dalam perkara tentang manusia yang memperlakukan sesamanya dengan buruk atau manusia yang berdosa, Allah tetap ingin menunjukkan kasih karunia lebih dahulu sebelum ia menegakkan keadilannya. Apalagi kita sebagai manusia, kita juga tidak lepas dari dosa kepada Tuhan, tidak luput dari perbuatan dosa, kesalahan kepada sesama kita. Maka kita dituntut untuk tidak mendahului Tuhan dalam menghakimi. Sebaliknya kita harus meneladani Tuhan dalam menunjukkan kasih karunia, kebersediaan untuk mengampuni, bahkan untuk melayani orang yang bersalah kepada kita. Peraturan yang diberikan di perjanjian lama diberikan melalui Musa adalah peraturan hukum legal. Sedangkan peraturan atau perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya adalah perintah kasih karunia. Artinya, memang seseorang yang diperlakukan tidak adil bisa dan berhak untuk menuntut orang yang memperlakukannya dengan tidak adil secara hukum yang legal. Tetapi, kata Tuhan Yesus, aku ingin kamu melakukan hukum kasih. Itu dengan cara menunjukkan belas kasihan. Janganlah kamu membalas dengan kejahatan dengan kejahatan. Jadi selama kamu tidak menuntut orang itu tidak akan dihukum menurut hukum legal. Tetapi orang itu mendapatkan kasih karunia daripadamu. Tunjukkanlah kasihmu, seperti Allah telah menunjukkan kasihnya kepadamu juga. Dan saudara, untuk melakukan ini membutuhkan iman bahwa Allah lah yang akan menghukum orang itu dengan adil apabila orang itu tidak menyadari kesalahannya dan bertobat. Apabila orang itu justru tetap menganiaya atau semakin memperbesar dosanya. Dan juga ini membutuhkan iman untuk mau rela diperlakukan dengan buruk meskipun tidak bersalah. Sama seperti juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan juga ini membutuhkan iman bahwa sebagai orang benar, namun kita teraniaya, tetapi kita tidak menganggapnya sebagai kerugian. Melainkan kita menganggapnya sebagai keuntungan. Kita tidak pernah rugi, meskipun kita dirugikan oleh orang-orang yang jahat. Sebab Allah kita lebih besar, dan Allah sanggup memulihkan, bahkan memberkati kita berkali-kali lipat daripada kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang jahat itu. Sebab dengan menunjukkan kasih karunia kepada orang yang bersalah kepada kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Jadi saudara, itulah mengapa Tuhan Yesus mengatakan atau memberikan perintah yang sepertinya seolah-olah perintah yang baru. Tetapi sekali lagi sebetulnya tidak. Melainkan Tuhan Yesus menunjukkan apa yang menjadi tujuan dari hukum Taurat itu dan ingin menunjukkan bahwa sebagai umat Allah, kita juga dipanggil untuk memberikan belas kasihan, kemurahan, kasih karunia kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara. Kita akan melanjutkan di episode terakhir dari formula ini minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kiranya kita sanggup dimampukan untuk melakukan ini. Terutama kalau saat ini kita sedang merasa marah, kecewa, kita merasa sakit hati karena perlakuan orang-orang tertentu kepada kita. Kiranya kita dimampukan menghidupi Injil itu untuk menunjukkan kasih karunia kepada sesama kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.